Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota jemaat ini orang-orang dari Kirene dan Alexandria. Mereka bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tak sanggup melawan hikmat Stefanus dan kuasa Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota mahkamah agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sisi kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sisi kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu merajamnya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama dalam gereja Katolik. Menariknya, pesta ini dirayakan tepat sehari setelah Natal. Baru kemarin kita bersuka cita menyambut kelahiran Yesus. Hari ini kita langsung dihadapkan pada kisah seorang murid yang setia dan berani sampai akhir hidupnya. Stefanus sendiri bukanlah rasul besar atau tokoh terkenal. Dia itu adalah orang yang sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi hatinya dipenuhi dengan iman dan keberanian yang luar biasa. Sepanjang hidupnya dia melayani dengan tulus hati. Dia berbicara dengan jujur dan berpegang teguh pada kebenaran. Orangnya tidak neko-neko. Dia tidak pernah cari-cari masalah, tetapi juga tidak pernah
mengorbankan kebenaran untuk kenyamanan pribadinya saja. Tetapi justru karena kesetiaannya itulah dia ditolak oleh banyak orang dan pada akhirnya ia dibunuh. Ketika dia ditolak dan disakiti, Stefanus tidak membalas dengan kebencian, tetapi dia memilih untuk mengampuni. Tentu ini pilihan yang sangat sulit, tetapi disitulah kita bisa melihat bagaimana kebesaran hatinya dan juga kebebasan imannya. Dalam Injil hari ini, Yesus sendiri juga sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa mengikuti Dia itu tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Ada saatnya kita merasa disalahpahami, kita ditertawakan, atau bahkan mungkin kita disingkirkan karena memilih jalan hidup yang jujur, benar, dan tentunya penuh dengan kasih. Tetapi di sini Yesus juga memberikan janji kepada kita bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Ada Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, menguatkan kita, dan juga memberikan kata-kata serta keberanian kepada kita semua. Melalui teladan Santo Stefanus ini, kita diajak untuk merayakan Natal dengan cara yang lebih dalam lagi. Bahwa Natal itu bukan hanya tentang bayi Yesus yang ada di palungan saja, tetapi adalah cara hidup kita yang diubah oleh kasih Kristus. Mari kita semua belajar dari Santo Stefanus untuk tetap menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan setia pada situasi apapun. Dan disitulah sukacita Natal yang sejati sungguh dapat kita temukan. Tuhan memberkati kita semua.